Dahlah termul cepet tobat. Ini foto Hari Mulyono tahun 86-87 bersama istri dan anaknya yang diklaim sama Jokowi yang ada di ijazah UGM ini sebagai Jokowi. Bahkan ada di surat nikah Jokowi. Kemudian timbul pernyataan baru yang mengguncang jagat maya. Ijazah Jokowi diyakini meminjam kepada Hari Mulyono, ipar Jokowi yang saat ini sudah tiada. Jika ingin membuktikan kebenarannya, maka anak almarhum Hari bisa didatangkan untuk memberi kesaksian. Ini bukan tidak mungkin, ini bisa saja terjadi. Karena penasaran, Profesor Sofyan pun juga sempat menanyakan langsung kepada pihak UGM perihal skripsi Jokowi yang beredar. Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan, Profesor Sofyan memastikan maka Jokowi tidak mungkin memiliki ijazah S1. Di sisi lain, Profesor Sofyan juga mendengar rumor bahwa Jokowi pernah meminjam ijazah Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu. Dia pinjam ijazahnya Hari Mulyono ini. Almarhum Jokowi Hari Mulyono meninggal tahun 2018 kan. Iya, iya. Dan itu dipinjam dari Yuliani itu. Maka dikasihlah suami ketua MK itu, Usman. Iya. Nah, kemudian ijazah ini yang dipalsuin juga saya dibawa ke Jalan Pramuka untuk dirubah. Jadi itu kejahatan besar itu. Hakim nanti harus membuktikan ijazah itu asli atau tidak. Tidak boleh bicara identik. Asli atau tidak? Mana aslinya? Karena apa? Kan ini persoalannya, intinya tuh ijazah ini asli atau palsu. Nah sekarang, yang sering dikatakan itu keliru-keliru juga. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Ya, selama ini kita dengarkan begitu. Itu dalil dalam hukum perdata. Oke. Tapi di dalam hukum pidana juga ada bisa dipakai, tapi juga yang sebaliknya. Siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Kalau yang mendalilkan membuktikan, yang dituduh itu harus membuktikan yang sebaliknya. Artinya harus membuktikan keasliannya. Misalnya, nih, itu palsu, indikasinya ini fotokopian gini. Nah kalau gitu mana dong aslinya? Tunjukkan. Ya harus ditunjukkan dong. Siapa yang dituduh balik, ya harus membuktikan. Jadi itu di dalam hukum pidana kan begitu. Beban pembuktian. Isu ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi Widodo sejatinya bukan sekadar kontroversi administratif. Ia telah berubah menjadi ujian etik kekuasaan, ujian keberanian negara menghadapi kebenaran, dan ujian apakah hukum benar-benar berdiri di atas semua warga negara tanpa kecuali. Hari-hari ini, publik kembali diguncang oleh satu nama yang selama ini berada di pinggir cerita, Hari Mulyono. Nama itu mencuat setelah pernyataan mantan Rektor UGM, Sofyan Effendi, yang menyebut bahwa ijazah yang digunakan Jokowi diduga bukan miliknya sendiri, melainkan terkait dengan data akademik milik Hari Mulyono, ipar Jokowi, rekan seangkatan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Pernyataan ini bukan tuduhan ringan, ia mengguncang jantung Republik. Siapa Hari Mulyono dalam cerita ini? Mulyono Irlambang memiliki seorang putra bernama Hari Mulyono. Sedangkan Heru Purnomo, adiknya, memiliki seorang putri bernama Idayati dari pernikahannya dengan Sujiatmi alias Jinem. Karena kecintaan terhadap saudara sepupunya, maka Hari Mulyono menikahi adik sepupunya Idayati. Inilah pasangan Heru Purnomo dengan Jinem. Saat Jinem ditinggal oleh suaminya Heru Purnomo dikarenakan harus menjalani hukuman di Nusa Kambangan terkait peristiwa G30 SPKI, Jinem dinikahi oleh kakak iparnya, seorang jejaka lapuk bernama Wijiatno, yang merupakan sopir pribadi tokoh PKI Aidit. Kedekatan Wijiatno dengan Aidit membuat Wijiatno dipercaya menjaga agen dari Cina yang sekaligus lady escortnya bernama Yip Maiwa. Pada suatu ketika, Yip Maiwa menjalin hubungan terlarang dengan Mulyono Irlambang. Dari hubungan tersebut terakhirlah seorang anak lelaki yang bernama Joko Widodo. Karena kondisi politik yang tidak menentu saat itu, maka Yip Maiwa sebagai agen dari Partai Komunis Cina harus meninggalkan Indonesia setelah berjasa menyerahkan Aidit kepada rezim Soeharto. Di sisi lain, setelah bebas dari penjara, Heru Purnomo pulang ke Karanganyar dan menikah dengan Eni binti Sumarto. Sumarto adalah kakak sulung Jinem yang juga merupakan anggota Partai Komunis Indonesia. Joko Widodo kecil akhirnya dirawat dan dibesarkan oleh Jinem yang merupakan istri dari pamannya, sampai kemudian dia beranjak dewasa. Lalu bagaimana menurut pendapat kalian tentang silsilah Joko Widodo yang disampaikan oleh Bambang Tri di dalam buku investigasi jurnalistiknya yang berjudul Jokowi Undercover 2 ini? Karena sampai saat ini tidak ada bantahan sedikitpun secara kajian jurnalistik terhadap buku tersebut.
Sekarang, mari kita bandingkan kedua salinan ijazah Jokowi tersebut, di mana pada salinan ijazah yang digunakan pada tahun 2014 sangat tidak presisi dengan bentuk fisik ijazah pada umumnya. Coba kita perhatikan salinan ijazah yang dimaksud dengan salinan ijazah yang digunakan pada pencalonan presiden tahun 2019. Jika kedua salinan ijazah tersebut merupakan hasil fotokopi dari fisik ijazah yang sama, maka semestinya kedua hasil salinan itu akan identik atau sama persis dengan fisik ijazah yang menjadi master saat dilakukan proses fotokopi. Tetapi pada kenyataannya, kedua salinan ijazah tersebut sangat berbeda antara satu dengan lainnya. Coba perhatikan tanda merah yang saya letakkan pada salinan ijazah tersebut, yaitu pada bagian nomor register yang ada pada sudut kanan atas ijazah. Jaraknya sangat tidak proporsional untuk sebuah ijazah. Hal ini menimbulkan sinyalemen bahwa kedua salinan ijazah tersebut tidak berasal dari satu master fisik ijazah yang sama. Jika demikian, maka sangat dimungkinkan ada dua atau lebih fisik ijazah sarjana UGM atas nama Joko Widodo. Jika demikian adanya, apakah ini bisa dikatakan sebagai ijazah yang sah menurut perundang-undangan untuk dijadikan sebagai syarat kelengkapan administrasi pendidikan seorang calon kontestan dalam sebuah pemilihan presiden dan wakil presiden? Rasanya begitu naif jika KPU Pusat tidak melakukan cek dan recheck secara cermat dalam kurun waktu 2 periode jabatan presiden. Dan ini menimbulkan persepsi bahwa KPU sebagai pintu awal pelaksanaan demokrasi sangat teledor di dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawal demokrasi di Republik tercinta Indonesia. Kenapa dia dipanggil Mulyono? Karena yang punya ijazah fotonya yang dipakai Jokowi itu fotonya Hari Mulyono, adik iparnya, yang istrinya sekarang dikawinin sama Usman. Kita sudah mendengar bagaimana Egy Sujana kerasnya, beraninya sebelum bertemu Jokowi. Akan tetapi kita bandingkan bagaimana setelah bertemu dengan Jokowi. Bang Egy mobil mewah lagi nih. Jangan bikin panas orang ini. Kita halal. Halal. Iya Bang ya. Nanti kalau BBKB-nya diperiksa lagi gimana Bang? Oh bagus. Bagus, lihat aja. Widih. Contoh sekalian, ini mobil listrik. Oh iya. Oh, inflasinya juga nih Bang nih. Baru itu jelas. Mantap, luar biasa Bang kayak gini. B itu. Nih Jakarta gitu Bang ya. Apakah benar Jokowi meminjam ijazah milik Hari Mulyono? Itu berita yang beredar selama ini bahwa Jokowi katanya meminjam ijazah milik almarhum Hari Mulyono. Itu berita hoax atau berita yang sebenarnya kita juga belum tahu hal tersebut. Akan tetapi berita tentang ijazah ini tentunya kita semua tahu sudah menjadi konsumsi masyarakat yang saat ini benar-benar yang sangat luar biasa. Ada beberapa hal yang tadi sudah kita simak dari beberapa pernyataan-pernyataan seorang profesor, salah satunya Prof. Mahfud MD dan Prof. Sofyan Effendi. Kita semua pastinya sudah tahu bahwa Prof. Sofyan Effendi tentunya orang yang dekat dengan UGM karena beliau pernah menjabat sebagai pejabat di UGM. Beliau menjelaskan bahwa Jokowi tidak mempunyai ijazah atau Jokowi tidak lulus. Bahkan dengar-dengar kata Prof. Sofyan Effendi bahwa Jokowi meminjam ijazah almarhum Hari Mulyono. Tentunya ini adalah berita yang sangat-sangat serius ya. Tapi kita juga tahu beberapa waktu yang lalu Prof. Sofyan Effendi menarik segala ucapannya bahwa beliau mengatakan bahwa kemungkinan besar Jokowi tidak lulus dan hanya sarjana muda. Akan tetapi hal tersebut ditarik karena ada sesuatu hal yang membuat Prof. Sofyan Effendi menarik segala ucapannya. Tentunya kabar tentang
ijazah ini menjadi polemik yang sangat besar dan yang sangat luar biasa saat ini. Karena dengan adanya restoratif justice terhadap kedua orang atau kedua tersangka, yaitu Egy Sujana dan Dame Hari Lubis, ini menjadi polemik yang sangat besar dan menjadi konsumsi publik yang saat ini lagi trending. Ada beberapa hal yang kita ketahui saat ini bahwa Bonatua Silalahi, seorang pakar atau peneliti kebijakan publik, mendapatkan salinan ijazah dari KPU yang tanpa dikecualikan. Ada beberapa item yang dulu dikecualikan, yaitu 9 item yang dikecualikan oleh KPU. Akhirnya setelah memenangkan sidang di Komisi Informasi Pusat, Bonatua Silalahi memenangkannya dan 9 item yang ditutup-tutupi atau 9 item yang dihitamkan akhirnya dimenangkan, dan sekarang ijazah tersebut bisa diakses oleh publik dan menjadi badan publik. Tentunya ini adalah kemenangan yang sangat-sangat luar biasa bagi masyarakat Indonesia, untuk masyarakat Indonesia berkat perjuangan Bang Bonatua Silalahi. Karena ini bukan hanya untuk satu ijazah saja atau hanya untuk personal pribadi satu orang, yaitu ijazah Pak Jokowi, akan tetapi ini bisa menyangkut beberapa pejabat-pejabat lainnya, yaitu pejabat publik yang tentunya nantinya bisa jadi ijazahnya bermasalah atau dokumennya bermasalah, lalu dipertanyakan oleh publik. Nantinya publik bisa mengakses, publik bisa melihat, dan publik bisa mempertanyakan keaslian dari dokumen tersebut. Dan hal ini sekarang menjadi sebuah berita yang trendingnya saat ini, dari setelah beberapa orang dijadikan tersangka, akhirnya ada muncul polemik-polemik baru, yaitu salah satunya restoratif justice dan beberapa hal lainnya, yaitu persidangan-persidangan, yaitu persidangan citizen lawsuit di Surakarta. Dan baru-baru ini yang mengguncang tentunya yaitu tentang kemenangan Bonatua Silalahi menggugat KPU, akhirnya dimenangkan. Nah, ini jadi rentetan-rentetan berita tentang ijazah ini semakin panjang dan semakin luas. Beberapa orang mengatakan bahwa seharusnya Pak Jokowi mengakhiri hal ini agar rentetan ini tidak menjadi panjang dan tidak menjadi masalah atau tidak menjadi gaduh di masyarakat. Sebenarnya yang membuat gaduh ini bukan siapa-siapa, tentunya kita semua tahu yang membuat gaduh tentunya Pak Jokowi sendiri. Tentunya hal ini sangat mudah sekali untuk diberhentikan, kegaduhan-kegaduhan atau perpecahan belah ini atau anak bangsa yang saling dihadap-hadapkan ini, yaitu dengan Pak Jokowi tinggal menunjukkan ijazahnya. Tapi tidak terjadi hal tersebut, bahkan masalah ini berlarut-larut. Seakan-akan anak bangsa dan masyarakat ini dibiarkan begitu saja untuk gaduh, dan memang sengaja dipertontonkan, bahkan mungkin seperti Pak Jokowi seakan-akan menikmati dengan tontonan atau tayangan-tayangan tersebut yang anak bangsa selalu diadu domba, anak bangsa dipecah belah, anak bangsa dihadap-hadapkan, sehingga terjadi perdebatan-perdebatan. Ya, ini menjadi suatu contoh yang sangat buruk sekali, presiden yang sangat buruk sekali di kemudian hari. Ini adalah menjadi tonggak sejarah tentunya nantinya ya. Pernah ada seorang yang dipermasalahkan ijazahnya, pejabat yang dipermasalahkan ijazahnya, akan tetapi tidak mengakhiri dengan sederhana dan tidak segera mengakhiri dengan mudah. Akan tetapi justru berlarut-larut, bahkan hingga sampai hampir 1 tahun. Isu ijazah ini meruak dan isu ijazah ini meluas hingga terjadi saling berdebatan dan saling berhadapan. Tapi dibiarkan begitu saja oleh seorang mantan pemimpin atau mantan presiden yang pernah memimpin masyarakatnya kurang lebih 280 juta ya orang di Indonesia ini, atau 280 juta penduduk di Indonesia ini dibiarkan begitu saja untuk gaduh dan saling berhadap-hadapan.
Bagaimana kita menjuluki Pak Jokowi ini sebagai seorang pemimpin yang negarawan atau seorang mantan presiden yang negarawan? Kalau anak bangsa aja dibiarkan seperti ini, bahkan untuk menunjukkan ijazahnya saja, itu adalah hal yang sangat mahal buat Pak Jokowi. Tentunya ini menjadi pertanyaan besar masyarakat Indonesia.